Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji marilah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kelompok kami dapat memaparkan materi mengenai ragam bahasa dalam tindak tutur komunikatif. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu, saya persilahkan kepada pemateri pertama yaitu Manda Zurisa. Disilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ragam bahasa terlebih dahulu. Nah, ragam bahasa adalah variasi menurut pemakaian yang digunakan itu berbeda-beda. Jadi menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan pembicara, dan orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Nah, ragam bahasa ini oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik apabila ragam tersebut merupakan ragam yang prestisinya itu tinggi. Nah, yang biasa digunakan di kalangan terdidik. Nah, misalnya ketika dalam presentasi atau di dalam karya ilmiah dan seperti surat menyurat resmi maupun upacara bendera. Nah, sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, timbul dua masalah pokok di dalam ragam bahasa ini. Yang pertama yaitu penggunaan baku dan penggunaan tak baku. Nah, dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, maupun di acara-acara resmi atau event-event resmi, nah ini bahasa baku wajib digunakan. Mengapa? Karena bahasa baku ini merupakan bahasa kesatuan di negara kita, bahasa Indonesia. Jadi harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah. Nah, lalu bahasa tak baku yaitu bahasa yang digunakan untuk berinteraksi sehari-hari. Misalnya di pasar, di rumah, ketika bersama teman atau ketika bermain, di mall, dan lain sebagainya. Jadi ragam bahasa ini merupakan tindak tutur komunikatif dari pragmatik yang terdiri dari beberapa jenis yaitu baku dan tak baku. Nah, adapun ragam beku atau ragam baku disebut sebagai frozen style. Nah, frozen style ini bagaimana? Yaitu variasi bahasa yang paling formal. Jadi variasi bahasa ini teratas gitu. Nah, digunakan dalam situasi yang hikmat seperti dalam upacara resmi. Nah, disebut ragam baku disebabkan kenapa? Karena pola dan kaidahnya ditetapkan secara mantap. Tidak boleh diubah, harus sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Seperti contohnya di dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Tertulis, Akte Notaris, maupun naskah pertanyaan jual beli, sewa menyewa, dan dan teks Pancasila gitu yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, dalam situasi yang hikmat ini, contohnya seperti pengambilan sumpah di dalam khutbah dan juga terdapat pada isi Al-Quran. Nah, isi Al-Quran ini, isi atau terjemahnya merupakan bahasa yang beku atau frozen style. Nah, jadi sudah ditetapkan dan tidak boleh dirubah. Adapun ciri-ciri ragam beku, yang pertama harus mantap. Mantap itu bagaimana? Nah, kaidah dari ragam beku ini harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang memang paling formal. Nah, oleh karena itu menurut kemantapan bahasa, nah misalnya contoh kata rajin. Nah, dibubuhi imbuhan pe, jadi perajin, bukan malah pengrajin. Itu ragam yang salah. Lalu kata mantap misalnya, kata raba misalnya dibubuhi dengan kata pe yaitu peraba. Lalu yang kedua adalah dinamis. Dinamis ini bagaimana? Tidak statis dan juga tidak kaku. Nah, meskipun ragam beku ini yang paling formal, nah, bahasa baku tidak menghendaki adanya bentuk mati. Nah, sebagai contoh, kata langganan. Langganan itu apa? Mempunyai makna ganda antara orang yang berlangganan dan toko atau tempat yang berlangganan. Nah, dalam hal ini, tokonya disebut langganan, sedangkan orang yang berlangganan itu bukan langganan, tetapi pelanggan.
Nah, jadi harus diperhatikan arti atau struktur dinamis dari suatu kata atau kalimatnya. Yang ketiga yaitu cendekia. Nah, ragam baku ini bersifat cendekia, artinya apa? Ragam baku dipakai di tempat-tempat resmi, tempat-tempat tertentu, seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi perwujudan ragam baku ini sebagian besar merupakan orang-orang yang terpelajar. Nah, hal ini dimungkinkan oleh pembinaan dan pengembangan bahasa yang lebih formal untuk pendidikan formal seperti sekolah, dan juga mengungkapkan pemikiran yang teratur, logis, dan juga masuk akal. Nah, di samping ini, ragam baku atau ragam beku memberikan gambaran apa yang di otak atau yang ditulis oleh penulis. Nah, selanjutnya, ragam baku juga dapat memberikan gambaran yang terpampang jelas dalam otak pendengar atau pembaca. Jadi semuanya serentak menggunakan ragam baku. Yang ketiga harus seragam. Nah, di sini poin pentingnya pada hakikatnya proses pembakuan bahasa ialah penyeragaman bahasa. Jadi setiap orang yang menggunakan bahasa yang formal itu sama makna maupun penyampaiannya. Karena apa? Karena sudah disesuaikan dengan kaidah yang mantap tadi. Sekian pembahasan dari saya mengenai ragam beku. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama, kepada Mahanda yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ragam resmi atau ragam formal. Yang pertama yaitu ada ragam resmi. Ragam resmi merupakan ragam yang digunakan dalam situasi yang formal. Contohnya, pada saat penulisan surat-surat ilmiah ataupun karya-karya ilmiah seperti makalah, lalu skripsi, dan lainnya. Nah, hal tersebut harus memperhatikan ragam-ragam resmi, yaitu menggunakan bahasa-bahasa formal. Nah, tentunya ragam bahasa resmi ini biasanya menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar dan harus sesuai dengan EYD. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita menggunakan ragam resmi, yang pertama yaitu harus menggunakan unsur gramatikal yang eksplisit dan juga konsisten. Nah, tentunya tata bahasa yang digunakan harus sesuai dan juga baik, benar, dan sesuai dengan aturan KBBI ataupun EYD. Yang kedua, menggunakan imbuhan yang lengkap, baik itu imbuhan awalan, sisipan, dan akhiran. Nah, biasanya dalam situasi formal atau penulisan formal, kita sebaiknya menggunakan imbuhan, awalan, akhiran, ataupun sisipan. Yang ketiga, menggunakan kata ganti resmi. Nah, tentunya pada saat situasi formal ataupun penulisan formal, kita harus menggunakan bahasa resmi dan juga formal di dalamnya. Seperti menggunakan kata saya, Anda, saudara, atau aku, kamu, dan sebagainya yang berkaitan dengan hal-hal formal dan resmi. Selanjutnya menggunakan kata baku. Nah, tentunya dalam situasi formal dan resmi, kita harus menggunakan kata-kata yang baku. Kata yang digunakan harus sesuai dengan KBBI, itu kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya menggunakan EYD atau ejaan yang harus sesuai yang telah ditentukan aturannya, seperti itu. Kita tidak boleh menggunakan bahasa yang asal-asalan, namun harus menggunakan kata-kata yang sesuai aturan dan yang baik dan benar. Selanjutnya, menghindari unsur kedaerahan. Tentunya dalam situasi formal dan juga resmi, kita harus menggunakan bahasa yang menghindari unsur kedaerahan. Tentunya kita akan menggunakan bahasa Indonesia, bukan menggunakan bahasa kedaerahan. Untuk selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai ragam formal. Ragam formal tidak jauh berbeda dengan ragam resmi, yaitu ragam formal digunakan dalam hal-hal yang formal, yaitu contohnya dalam situasi pada saat kita presentasi, atau pada saat kita dalam forum rapat, pada saat kita mengajar, itu harus menggunakan bahasa-bahasa yang formal seperti itu. Tentunya harus memperhatikan bahasa-bahasa yang sesuai dengan KBBI, seperti tadi misalnya di dalam presentasi
harus menggunakan kata kepada saudara disilahkan. Nah, kata saudara itu merupakan salah satu ragam formal atau resmi yang digunakan dalam situasi pada saat presentasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Baik, untuk pemateri selanjutnya yaitu pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh saudara Septi. Kepada Septi, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Yang selanjutnya adalah mengenai ragam bahasa usaha atau ragam konsultatif. Nah, ragam konsultatif merupakan variasi bahasa yang biasanya digunakan untuk pembicaraan yang tidak terlalu formal tetapi juga tidak terlalu santai, melainkan berada di antara kedua ragam bahasa tersebut. Nah, ragam konsultatif ini mengacu pada transaksi atau adanya pertukaran informasi. Oleh sebab itu, ragam konsultatif ini membutuhkan minimalnya 2 partisipan. Nah, dalam ragam konsultatif, penggunaan bahasa yang digunakan ini tidak terlalu formal, melainkan dengan pemilihan kata-kata yang lebih tepat. Nah, dalam unsur gramatikal, ragam konsultatif menggunakan pola baku yang serupa dengan ragam resmi yang membedakan hanya pada tujuan pembicaraan. Ragam bahasa konsultatif biasanya digunakan antara dokter dan pasien, guru dan murid, atau bentuk tanya jawab konsultasi lainnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa ragam konsultatif ini merupakan ragam bahasa yang paling operasional. Operasional yang dimaksud adalah ragam bahasa ini berorientasi pada produksi dan hasil. Nah, karena ragam ini lebih menekankan pada konteks meminta saran, meminta pendapat, meminta masukan. Oleh sebab itu, ragam bahasa konsultatif atau ragam bahasa usaha ini biasanya digunakan untuk memelihara hubungan netral. Nah, teman-teman, adapun ciri dari ragam konsultatif. Ciri yang pertama adalah kata atau kalimat yang diujarkan ini sekadar jelas dan dapat dimengerti oleh orang lain. Lalu ciri yang kedua yaitu bentuknya pendek, tapi tidak menghilangkan unsur penting dalam bahasa. Lalu yang ketiga yaitu unsur dialek kedaerahan tidak tampak, tetapi untuk idioleknya terkadang masih sering muncul. Nah, adapun bentuk atau contoh dari ragam konsultatif atau ragam usaha yang pertama yaitu misalnya dalam bentuk kalimat tanya. Nah, digunakan untuk mendapatkan informasi yang tidak terlalu formal tetapi juga tidak terlalu santai. Misalnya percakapan antara kepala sekolah dan guru. Misalnya kepala sekolah bertanya pada gurunya, Bu, apakah ada hambatan saat membuat bahan ujian untuk minggu depan? Nah, seperti itu. Lalu yang kedua adalah bentuk kalimat penjelasan, yaitu dapat berupa kalimat yang merujuk pada pemberian atau meminta pendapat, masukan, keluhan, dan lainnya. Ya, contoh percakapannya itu antara guru dan guru. Misalnya di ruang guru, guru bertanya pada guru lain, Bu, bagaimana agar kelas tetap, misalnya, Bu, bagaimana ya caranya kelas agar selalu tetap kondusif, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ada bentuk kalimat sapaan digunakan untuk menyapa atau menegur dalam kondisi yang tidak terlalu formal tetapi juga tidak terlalu santai. Misalnya percakapan antara guru dan murid di kelas. Misalnya guru bertanya, bagaimana keadaan kalian? Itu. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ragam usaha atau ragam konsultatif. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga yaitu Septi. Selanjutnya, materi terakhir yang akan disampaikan oleh saudara Rifa Musharofah. Pada Rifa Musharofah, disilahkan. Oke, baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ragam santai atau ragam kasual dan juga ragam akrab. Nah, ragam santai yaitu bahasa yang digunakan untuk acara yang bersifat tidak resmi dan dapat digunakan untuk orang yang sudah cukup akrab atau teman dan juga orang yang belum dikenal dengan akrab atau orang yang baru dikenal. Adapun ciri-ciri dalam ragam santai yaitu menggunakan kosakata yang sederhana. Nah, dalam ragam santai kita menggunakan kata yang mudah dipahami dalam sehari-hari. Misalnya
menggunakan kata tidak dengan mengubah kata tidak dengan enggak, ataupun partikel sebagai partikel tambahan. Nah, yang kedua yaitu penghilangan atau penyingkatan kata. Nah, dalam ragam santai juga kita seringkali menyingkat kata. Seperti contohnya kata bagaimana kita persingkat menjadi gimana. Kemudian selanjutnya yaitu penggunaan partikel tanda seru. Nah, penggunaan partikel seperti loh, kok, kemudian ya sering kita gunakan dalam ragam santai. Yang ciri-ciri yang terakhir yaitu memiliki kalimat yang tidak selalu lengkap. Nah, pada ragam santai penggunaan subjek, objek, predikat tidak selalu digunakan semuanya. Kita seringkali menghilangkan subjek ataupun predikat ketika dalam penggunaan ragam santai. Nah, kemudian yaitu ragam akrab. Ragam akrab yaitu bahasa yang digunakan oleh penutur yang sudah akrab. Biasanya ditandai dengan penggunaan bahasa yang tidak lengkap dan juga artikulasi yang tidak jelas. Adapun ciri-ciri dari ragam akrab yang pertama yaitu penggunaan panggilan khusus ataupun dengan menggunakan nama julukan. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama, ketika kita sudah mengenal orang dengan lebih dekat ataupun sudah lama, kita seringkali menggunakan panggilan khusus atau panggilan yang hanya kita pahami dengan orang yang kita maksud. Yang kedua, adanya kebebasan dalam struktur kalimat. Nah, sama halnya dengan ragam akrab, sama halnya dengan ragam santai, ragam akrab juga cenderung tidak terlalu memperhatikan struktur kalimat formal, kalimat pendek, penghilangan subjek atau penggabungan ide secara cepat seringkali terjadi dalam percakapan. Selanjutnya yaitu penggunaan bahasa gaul atau slang. Ragam akrab seringkali menggunakan bahasa gaul atau bahasa yang sedang tren atau bahkan slang yang hanya dimengerti oleh kelompok tertentu. Misalnya, kita seringkali mempersingkat kata mantap betul dengan mantul. Nah, kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu partikel dan juga kata-kata tambahan yang tidak resmi. Sama halnya dengan ragam santai juga, ragam akrab seringkali menggunakan partikel tambahan seperti koh, loh, dan juga lah yang memberikan nuansa lebih dekat dan juga informal. Yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Rangkaian presentasi dari awal sampai akhir telah selesai. Marilah kita akhiri presentasi kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.